sejarah awal siapa pemimpin kota Mekah sepeninggal Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Khulasatul Kalam. Pertama, di masa Rasulullah SAW Mekah dipimpin oleh Attab bin Usaid setelah diangkat oleh Rasulullah SAW saat beliau menuju Hunain di tahun 8 Hijriah. Sedangkan pada masa Khulafaur Rasyidin, di masa Abu Bakar radhiyallahu an, Mekah tetap dipimpin oleh Attab bin Usaid sampai beliau wafat di hari wafatnya Abu Bakar pada tahun 13 Hijriah. Lalu di masa Umar, Mekah dipimpin oleh Muhriz bin Harithah, Qanfadh bin Umair, Nafi' bin Al-Harith, Khalid bin Al-As, Ahmad bin Khalid, Tariq bin Murtafi' dan Al-Harith bin Naufal. Di masa Sayyidina Utsman, Mekah dipimpin oleh Ali bin Adi, Khalid bin Al-As, Al-Harith bin Naufal, Abdullah bin Khalid, Abdullah bin Amir dan Nafi' bin Al-Harith. Dan di masa Sayyidina Ali, Mekah dipimpin oleh Abu Qatadah Al-Ansari dan Qatam bin Al-Abbas. Lalu berlanjut ke masa Umayyah. Ahmad As-Sibai berkata, banyak orang Mekah yang fokus untuk beribadah dan mencari ilmu di masa Umayyah. Halaqah di Masjidil Haram dipenuhi oleh ahli ilmu. Sayyidina Ibnu Abbas biasanya mengajar di Dar Zamzam demi menjauh dari perselisihan politik. Halaqahnya dipenuhi oleh para pelajar dari penjuru negara. Lahirlah ulama besar dari halaqah ini seperti Imam Mujahid bin Jabr, Atha bin Abi Rabah, Tawus bin Kaisan, Sa'id bin Jubair, Sulaiman bin Yasar, Muhammad bin Muslim, Amr bin Dinar, Ikrimah dan lain-lainnya. Sayyidina Muawiyah membuat mimbar dengan 3 tingkat dan memakaikan padanya sutra Khurasan dan Kubati. Abdullah bin Zubair membeli beberapa rumah di dekat Masjidil Haram dan menghabiskan dana tidak kurang dari 10.000 dinar guna memperluas Masjidil Haram menjadi 32.400 dhira'. Abdullah bin Zubair membangun Ka'bah dari asasnya setelah terbakar di tahun 64 Hijriah. Abdul Malik juga memperbagus bangunan atap dan interior Masjidil Haram. Walid mendatangkan beberapa ustuanah dari Syam dan Mesir untuk diletakkan di Masjidil Haram, juga pavilion di pelataran Masjidil Haram. Sekarang kita lanjutkan ke masa Abbasiyah pertama. Pada masa Abbasiyah pertama, Masjidil Haram dipenuhi oleh para fuqaha dan muhaddisin seperti halaqahnya Amr bin Dinar, Abdullah bin Abi Najih, Muhammad Al-Awqas dan Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Banyak murid yang datang belajar seperti Imam Al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad dan lain-lainnya. Banyak dari mereka yang berkelana untuk menyebarkan ilmunya dan berkumpul saat musim haji. Bahkan kadang terjadi munadharah di halaqah-halaqah Masjidil Haram. Metodologi qiyas sudah masyhur di Irak, hanya saja di Makkah dan Madinah masih terpaku pada nas syar'i. Masa Abbasiyah kedua, pada masa ini terdapat kejadian besar yang disebut fitnah Qaramithah, sebuah gerakan militan yang berawal dari Syiah Ismailiyah yang berpusat di Al-Ahsa. Pada tahun 317 Hijriah, Abu Thahir Al-Qarmati, yakni pemimpin Qaramithah, memasuki Mekah. Ia membangun rumah di Hajar dan menyebutnya sebagai Darul Hijrah. Ia ingin memindah pelaksanaan haji ke Masjid Dirar di Hajar. Di hari Tarwiyah pada akhir tahun 317 Hijriah, Abu Thahir Al-Qarmati dan pasukannya masuk ke Masjidil Haram dengan membawa senjata. Ia membunuh orang-orang yang sedang bertawaf, sholat dan melakukan ibadah lainnya, hingga korbannya berjumlah sekitar 30.000 orang, dan juga menawan perempuan dan anak-anak dalam jumlah yang juga banyak. Ia ke Baitullah dengan kudanya dalam keadaan mabuk dan membawa pedang. Kudanya membuang kotoran di samping Baitullah. Di tempat tawaf, sekitar 1.700 orang yang sedang tawaf terbunuh. Mereka dimasukkan ke sumur Zam-Zam dan Masjidil Haram dan mencuri uang-uang orang-orang yang melaksanakan haji. Mencuri uang-uang beberapa rumah di sana dan mencuri uang-uang khizanah Ka'bah. Ia mukim di Mekah selama 11 hari. Di tanggal 14 Zulhijjah, ia memerintahkan Ja'far bin Abi Ilaj untuk mengambil Hajar Aswad dan membawanya ke Hajar. Ia juga mencopot kubah Zam-Zam dan pintu Ka'bah.
Ia mukim di Mekah selama 6 hari. Ketika Qaramitah putus asa untuk memindah pelaksanaan haji ke Hajar, ia mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula pada tahun 339 Hijriah yang dibawa oleh Simbar bin Hasan dan diletakkan oleh Hasan bin Al-Murawwiq. Sebelumnya Mansur bin Qaim memberikan 50.000 emas pada Ahmad bin Sa'id Al-Qarmati, yakni saudara Abu Tahir Al-Qarmati, untuk mengembalikan Hajar Aswad. Namun ia tidak mau. Sisi keilmuan dan keagamaan penduduk Mekah di masa Abbasiyah kedua. Pada masa Abbasiyah kedua muncul beberapa ulama seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang merupakan salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i dan lain-lainnya. Setelah itu gairah keilmuan semakin mengurang hingga kekurangan ini tampak pada abad keempat Hijriah. Pada masa ini muncul banyak sekte keagamaan seperti Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan Syiah. Al-Mutawakkil menambah Hajar makam Ibrahim dengan 8.000 miskal emas dan 70.000 dirham. Ia juga mengganti mimbar yang lama dengan mimbar baru yang lebih besar. Amilnya Al-Mu'taz menambah 10 ustuanah dari kayu tempat tawaf, dan Al-Muwaffaq memperbaiki beberapa dinding Masjidil Haram yang keropos di zaman Al-Mu'tamid. Setelah masa ini, Mekah dipimpin oleh beberapa tabaqah para asyraf atau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haramain sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana kondisi Haramain sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Dalam Safahat min Tarikh Makkah Al-Mukarramah kita temukan bahwa salat di Mekah dilakukan sesuai mazhab yang 4 pada abad ke-13 Hijriah. Azan subuh dikumandangkan setelah tarhim dan sebelum isyraq sekitar 1,5 jam. Lalu orang-orang melakukan salat sunnah dan imam mazhab Syafi'i maju, kemudian imam mazhab Hambali maju, kemudian imam mazhab Maliki, dan diakhiri dengan salat yang diimami oleh imam mazhab Hanafi. Mungkin kita tidak lagi melihat adanya halaqah atau majlis yang membahas fikih mazhab di Haramain pada masa sekarang ini. Semua diseragamkan, hanya boleh dari satu golongan yang menyampaikan. Lalu bagaimana dengan kondisi Haramain dahulu? Setelah melaksanakan sholat subuh, para mudarris duduk di pelataran Masjidil Haram guna mengajar di sana. Biasanya tidak lebih dari 2 jam. Biasanya khadim mudarris atau muridnya meletakkan sajadah di tempat mudarrisnya mengajar. Mereka belajar mazhab yang 4. Pelajar mazhab Hambali sangatlah sedikit. Mudarrisnya hanya 1 atau 2 orang saja. Pelajar mazhab Maliki lebih banyak lagi. Dan pengikut mazhab Hanafi sangatlah banyak, sebab Daulah Utsmaniyah memang menganut mazhab Hanafi. Namun mayoritas penduduk Mekah menganut mazhab Syafi'i. Tasawuf juga diajarkan di Mekah. Bahkan di Masjidil Haram juga dibacakan kitab-kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin biasanya dibaca setelah sholat Jumat. Maulid Nabi juga dirayakan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Para mudarris di Masjidil Haram membaca kitab Maulid sebagai ganti dari muhadarah mereka. Setelah sholat maghrib, penerangan di Masjidil Haram dihidupkan lebih daripada biasanya. Lalu imam membaca kitab Maulid dengan menghadap kepada masyarakat yang berkumpul. Dalam tarikh Madinah disebutkan bahwa perayaan Maulid ini juga dirayakan dengan cara serupa sejak 300 tahun. Adanya perayaan Maulid Nabi di Mekah diperkuat oleh pernyataan Imam Ibnul Jazari yang mengatakan bahwa para penduduk Mekah merayakan Maulid secara besar-besaran, bahkan lebih besar daripada perayaan hari raya. Beliau mengunjungi Mekah pada tahun 792 Hijriah. Kemudian beliau pergi ke Mekah lagi untuk kedua kalinya pada tahun 823 Hijriah. Pada saat itu ada yang membaca kitab beliau At-Ta'rif bil Maulidis Syarif dan didengarkan oleh orang banyak, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Arfut Ta'rif bil Maulidis Syarif halaman 23. Perayaan Isra Mi'raj juga dirayakan di Mekah, mirip dengan pelaksanaan perayaan Maulid. Hanya saja di perayaan Isra Mi'raj mereka hanya membaca kisah Isra Mi'raj saja. Ibnu Ghannam, salah satu orang yang mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menyebutkan bahwa orang-orang banyak yang istighosah
dan meminta syafaat dari kuburan Sayyidah Khadijah, kuburan Sayyidah Maimunah bintil Haris, dan lain-lainnya. Perhatikan fakta berikut. Saudara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, menyebutkan bahwa istighasah dengan orang yang sudah wafat dan beberapa amaliyah lainnya sudah diketahui oleh orang awam dan orang khusus, sudah merata di negara-negara umat Islam, dan bagi ahli ilmu di kalangan mereka lebih dari 700 tahun. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Faslul Khitab. Beliau juga mengatakan beberapa perkara yang menyebabkan mereka, yakni pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengafirkan orang Islam sudah memenuhi Mekah, Madinah, dan Yaman sejak beberapa tahun yang lama. Munculnya ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ketidaksetujuan ulama Mekah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Mekah, menyebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai tampak dakwahnya pada tahun 1143 Hijriah. Dakwahnya mulai masyhur setelah tahun 1150 Hijriah. Ia menampakkan akidahnya yang dianggap melenceng di Najd. Dakwahnya kian meluas dari satu tempat ke tempat yang lain. Di masa kepemimpinan Syarif Mas'ud bin Sa'id, 30 ulama pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangi Haramain guna mempengaruhi akidah ulama Haramain. Lalu Syarif Mas'ud bin Sa'id memerintahkan ulama Haramain untuk mendebati mereka. Akhirnya para ulama Haramain melihat banyak akidah yang datang dari mereka ini menyebabkan takfir. Setelah para ulama Haramain menjelaskan hujjah dan dalilnya, Syarif Mas'ud bin Sa'id memerintahkan qadhi di sana untuk menulis hujjah akan kekafiran mereka yang tampak agar orang-orang mengetahuinya. Lalu ia memutuskan untuk memenjarakan mereka. Namun sebagian dari mereka berhasil kabur ke Dir'iyah guna mengabarkan apa yang terjadi. Kemudian di masa Syarif Musa'id bin Sa'id, mereka kembali meminta izin untuk melaksanakan haji, namun tidak diizinkan. Setelah itu, di masa Syarif Ahmad bin Sa'id, Amir Dir'iyah mengutus kembali ulama Mekah, menguji serta memeriksa akidah ulama pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ternyata akidah mereka menyimpang sebagaimana akidah Zanadiqah. Mereka tidak diizinkan untuk melaksanakan haji setelah diputuskan oleh ulama Mekah bahwa mereka kafir. Di masa Syarif Surur, mereka kembali meminta izin untuk ziarah ke Baitullah. Beliau memperbolehkan hal itu, namun mereka dibebani untuk membayar sirmah sekitar 10-30 unta di setiap 1,5 tahun serta 100 kuda yang bagus. Akhirnya mereka keberatan dengan syarat tersebut. Kemudian di masa Syarif Ghalib, mereka kembali meminta izin untuk melaksanakan haji, namun mereka tidak diizinkan. Setelah itu mereka memilih untuk berperang dengan mengirimkan pasukan mereka pada tahun 1205 Hijriah. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Khulasatul Kalam. Perang antara Syarif Ghalib dan golongan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tak berhenti sampai tahun 1220 Hijriah. Hingga mereka bisa memasuki Mekah dengan cara suluh atau damai pada tahun tersebut. Mereka menetap di Mekah sampai tahun 1227 Hijriah. Lalu Muhammad Ali Basha menghampirinya dengan tentara dan berhasil mengusir mereka. Lalu ia menyiapkan putranya yaitu Ibrahim Basha. Ia bersama pasukannya sampai ke Dir'iyah pada tahun 1233 Hijriah guna menghancurkan orang-orang yang tersisa di sana. Mereka keluar dari Mekah pada tahun 1227 Hijriah sebagaimana yang disebutkan oleh mufti Mekah yaitu Abdul Malik Al-Qal'i. Ada fase penting pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia sempat mencari ilmu di Mekah dan Madinah. Ia belajar kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dan Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, dan ulama lainnya. Para gurunya memiliki firasat bahwa ia akan tersesat. Mereka berkata, sayadillu hadza, anak ini akan tersesat, dan firasat mereka tidak salah. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Khulasatul Kalam. Masa Ashraf Mekah. Jika Anda mendengar pertanyaan, kenapa di Mekah dan Madinah tidak ada yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW, maka Anda perlu mempelajari sejarah. Karena dahulu Haramain dipenuhi dengan para keturunan Rasulullah
yang mengajar di sana sebelum masuknya ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita mengenal Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, juga Habib Hussein Al-Habsyi yang keduanya menjadi mufti di kota Mekah. Bahkan fakta bahwa pada masa asyraf tersebut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi berkesempatan menjadi imam di Masjidil Haram menandakan pada masa itu tidak tersekat dengan pembatasan ajaran maupun etnis dan golongan. Dan mungkin Anda belum pernah mendengar bahwa dahulu hingga era Utsmani ada lembaga Naqabatul Ashraf yang menaungi para keturunan Rasulullah di Hijaz. Lembaga ini secara resmi mencatat dan mengurus para sayyid dan syarif, termasuk era kepemimpinan Naqabatul Ashraf Al-Habib Muhammad bin Muhsin Al-Attas pada tahun 1243 Hijriah di kota Mekah, hingga era kepemimpinan Habib Alwi bin Ahmad As-Sagaf di tahun 1314 Hijriah. Di kota Madinah ada era kepemimpinan Habib Muhammad Jamalul Lail di tahun 1283 Hijriah, hingga era Habib Alwi Bafaqih di tahun 1315 Hijriah. Sebelum akhirnya lembaga ini dihilangkan. Bahkan tokoh-tokoh besar keturunan Rasulullah SAW seperti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dikucilkan. Sebagian mereka memilih meninggalkan Haramain dan sebagian lainnya menetap di sana, menyesuaikan diri dengan keadaan saat itu. Hingga muncullah pertanyaan, kok di Haramain tidak ada keturunan Nabi SAW? Salah satu hubungan para asyraf Mekah dengan para ulama tampak saat Sultan Jakmak mengundang Syarif Barakat bin Hasan ke Mesir. Beliau sampai ke Mesir pada bulan Ramadan tahun 851 Hijriah. Ulama Kairo banyak yang meminta ijazah hadis pada beliau sebab sanad beliau ali atau tinggi. Imam As-Sakhawi mengatakan, pada saat itu aku, Imam Al-Qalqashandi, Imam Al-Biqai dan Imam As-Simbati turut bertemu beliau dan mendapatkan ijazah hadis dari beliau. Aku mendapatkan ijazah 10 hadis yang beliau dapat dari Al-Hafidh Az-Zain Al-Iraqi dan Al-Hafidh Al-Haythami. Qadhi Ibnu Zahirah juga ikut mendapatkan ijazah hadis bersama kita, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ifadatul Anam. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan memang menyebutkan bahwa Syarif Barakat bin Hasan pernah mendapatkan ijazah dari banyak ulama seperti Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Haythami, Al-Imam Al-Burhani dan Al-Imam Al-Maraghi dalam kitab Khulasatul Kalam. Kemudian pada tahun 878 Hijriah, Syarif Barakat bin Muhammad bin Barakat pergi ke Mesir bersama ayahnya dan berguru pada sekitar 40 ulama di sana. Pembatasan pendapat ulama dan penghancuran tempat bersejarah. Disebutkan oleh Ibnu Bishr bahwa Sa'ud bin Abdul Aziz memasuki Mekah pada tahun 1218 Hijriah. Setelah selesai melaksanakan tawaf dan sa'i, ia memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk menghancurkan kubah-kubah yang ada di makam. Ia mukim di sana selama sekitar 20 hari, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Unwanul Majd fi Tarikh Najd. Imam Al-Jabaruti Al-Hanafi dalam tarikhnya mengatakan bahwa pada tahun 1218 Hijriah, Abdul Aziz bin Sa'ud memasuki Mekah tanpa perang dan Syarif Abdul Mu'in dilantik menjadi pemimpin Mekah, sedangkan Syekh Aqil dilantik menjadi qadhi Mekah. Abdul Aziz bin Sa'ud menghancurkan kubah Zamzam dan kubah-kubah yang lainnya di dekat Ka'bah, juga bangunan-bangunan yang lebih tinggi daripada Ka'bah. Setelah ia membahas di Masjidil Haram mengenai beberapa bid'ah dan keharaman yang dilakukan oleh penduduk Makkah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Min Tarikhil Hijaz wa Najd Min Tarikh Al-Jabaruti. Kemudian pada tahun 1220 Hijriah, para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menguasai Madinah setelah mengepungnya selama 1,5 tahun tanpa peperangan yang berarti. Mereka mengepung Madinah dan memboikot pasokan ke Madinah. Setelah para penduduk Madinah merasakan kesulitan, mereka memasuki Madinah dan melarang beberapa perkara yang menurut mereka mungkar dan menghancurkan kubah-kubah makam selain kubah makamnya Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Min Tarikh Al-Hijaz wa Najd Min Tarikh Al-Jabaruti.
saudaraku yang dirahmati oleh Allah, walaupun terjadi hal-hal yang mungkin kurang mengenakkan di hati kita, namun tentu harus dibarengi dengan keyakinan bahwa terdapat hikmah yang baik di balik takdir Allah terhadap kota Mekah dan Madinah. Kedua kota tersebut tetaplah menjadi tempat yang paling dimuliakan oleh seluruh umat Islam, sebagaimana kemuliaan-kemuliaan yang disampaikan oleh Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sungguh engkau wahai Mekah adalah sebaik-baiknya negeri Allah dan negeri yang paling dicintai oleh Allah. Kalau bukan karena aku dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak akan keluar meninggalkanmu." Dalam hadis yang lain dari Ayyash bin Abi Rabi'ah, ia berkata, "Umat ini akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengagungkan kehormatan tanah haram ini dengan sebenar-benarnya pengaguman." Begitupun dengan kota Madinah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya iman akan kembali dan berkumpul di Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya." Hadis ini menandakan bahwa iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular yang keluar dari sarangnya sebentar lalu kembali lagi ke sarangnya. Juga sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin berbuat jahat kepada penduduk Madinah, maka Allah akan melelehkannya sebagaimana garam yang larut dalam air." Sejarah akan berbeda sesuai dengan kecondongan penulisnya, entah dari sisi ideologi atau yang lainnya. Selalu terjadi perbedaan di antara sejarawan. Namun terlepas dari itu semua, mengetahui sejarah sangatlah penting. Al-Imam Ibnu Khaldun berkata, "Ketahuilah bahwa ilmu sejarah adalah ilmu yang mulia kedudukannya, banyak manfaatnya dan luhur tujuannya. Sebab ia menunjukkan kepada kita keadaan umat-umat terdahulu dalam akhlak mereka, para nabi dalam perjalanan hidup mereka, dan para raja dalam kepemerintahan serta kebijakan mereka. Sehingga tercapailah manfaat untuk dijadikan teladan bagi siapa yang menginginkannya, baik dalam urusan agama maupun dunia. Maka dari itu, ilmu ini membutuhkan banyak sumber pengetahuan yang beragam, ketajaman dalam menilai, dan ketelitian yang dapat mengantarkan pemiliknya pada kebenaran dan menjauhkannya dari kesalahan serta tipu daya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Tapi kita tidak menutup mata bahwa sebagian sejarawan kadang menutup-nutupi sebagian fakta sejarah. Imam Az-Zahabi berkata, "Dan hal ini masih terus terjadi di setiap negara yang berdiri. Para sejarawan memuji kebaikannya dan menutup mata terhadap keburukannya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun ciri-ciri dakwah Syekh Abdul Wahab. Di antaranya dakwah beliau dibangun di atas ilmu. Ini jelas ya. Ya. Dibangun di atas ilmu. Beliau bukan orang bodoh ya. Beliau belajar, bapaknya ahli mazhab Hambali, bahkan beliau bersafar ke sana kemari untuk berdakwah. Beliau juga punya sanad hadis, beliau punya ijazah hadis. Ya, beliau adalah orang yang berilmu kemudian mendakwakan ilmunya. Beliau membaca buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dibangun di atas ilmu. Kemudian di antara ciri-ciri dakwah beliau adalah fokus kepada tauhid. Kepada tauhid, ya. Yang menjadi di antara keistimewaan dakwah yang orang bilang dakwah Wahabiyah, kalau kita bilang dakwah Salafiyah, yaitu beliau menjelaskan tauhid secara terperinci. Secara terperinci. Kemudian selain itu beliau menjelaskan syirik juga secara terperinci. Menjelaskan kesyirikan secara terperinci.
Oleh karenanya ghirah tentang tauhid, ya. Ghirah, ya. Tentang tauhid sangat besar. Ya, sangat besar karena beliau tahu ini adalah berkaitan dengan tujuan seorang diciptakan semuka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah. Dan kalau kita lihat tentang hal ini, sampai sekarang kita dapati dakwah yang fokus kepada dua ini hanya dakwah salafiyah. Kita alhamdulillah ya, kita katakan dakwah yang fokus, ya. Secara terperinci menjelaskan tauhid secara terperinci, menjelaskan kesyirikan secara terperinci hanya dakwah salafiyah. Yang memiliki ghirah lihat kesyirikan, kita merasa tidak suka, kita marah, kita jengkel, hanya dakwah salafiyah. Ya. Benar, jika kita melihat ada orang tidak berjilbab, kita tidak suka. Tidak ada orang tidak menjalankan syariat, kita enggak suka. Ada orang riba, kita enggak suka. Tapi kalau sudah berkaitan dengan syirik, maka ini perkaranya besar, lebih besar daripada itu semua, ya. Nah, kita dapati sementara sebagian dai-dai yang tidak berdakwah di atas manhaj salaf, mereka tidak fokus pada hal ini. Mereka tidak fokus pada hal ini. Ya. Ya, maka kita bilang alhamdulillah, ya. Dakwah salafiyah fokus menjelaskan tauhid secara terperinci, menjelaskan kesyirikan secara terperinci, ya. Kemudian juga di antara, ya, dakwah Syekh Abdul Wahab rahimahullah adalah membersihkan syariat dari bid'ah. Membersihkan syariat dari bid'ah. Ini yang membuat kemudian banyak orang-orang di zaman beliau tidak suka dengan doa beliau, karena beliau tidak hanya membahas masalah tauhid dan kesyirikan, tapi beliau juga membahas tentang bid'ah. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena di antaranya beliau misalnya mengingkari tabarruk dengan tubuh-tubuh orang, ya. Dan itu bukan berarti beliau pakai pendapat beliau sendiri, ya. Bahkan beliau menukil dari kalangan dari para ulama, ya, seperti dari Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat Al-I'tisam menyebutkan bahwasanya namanya tabarruk dengan orang-orang saleh itu tidak ada. Kenapa? Dalil qat'i yang jelas menunjukkan hal itu tidak ada. Kenapa? Karena benar para sahabat bertabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan kalau Nabi buang ludah maka mereka berebut-rebutan. Namun ini tidak dipraktekkan kepada Abu Bakar, tidak dipraktekkan kepada Umar, tidak dipraktekkan kepada Utsman, tidak dipraktekkan kepada Ali, tidak dipraktekkan kepada Ibnu Abbas, tidak dipraktekkan oleh Ibnu Mas'ud, tidak dipraktekkan oleh sahabat yang banyak. Jadi ini menunjukkan secara qat'i tegas bahwasanya bertabarruk dengan liur, ya, ludah, dahak itu hanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini logika yang sangat, dan beliau kemudian mengingkari praktek-praktek yang salah, ya. Apalagi bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan kuburan misalnya, ya, beliau ingkari. Ini menjadikan banyak orang yang gerah ketika dakwah beliau semakin berkembang, ya. Apalagi kuburan-kuburan yang tinggi kemudian diratakan, ya. Sementara kuburan-kuburan tersebut tempat orang untuk datang, tempat orang minta-minta, kemudian beliau ratakan, jadi masalah, ya. Kemudian di antara dakwah beliau juga adalah yaitu beliau, ya, memerangi taklid. Taklid secara maksudnya taklid total, ya. Kita tahu bahwasanya dalam agama terkadang seorang boleh taklid jika dia tidak mampu untuk mengetahui, tentu boleh, ya. Misalnya orang-orang awam, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Syekh Abdul Wahab bukan itu yang dilarang. Maksudnya taklid bahwasanya kita harus, ya, kalau ada ulama begini kita harus ikut, tidak boleh kita keluar dari ulama seperti ini. Ini yang beliau ingkari, ya. Harus kembali kepada Al-Qur'an Sunnah dengan tetap menghormati perkataan para ulama. Jadi harus kembali kepada dalil. Dengan tetap menghormati mazhab yang ada, ya. Oleh karenanya beliau bukan berarti anti mazhab. Nanti kita sebutkan di antara tuduhan beliau anti mazhab, ya. Buktinya beliau bermazhab Hambali. Buktinya beliau menulis buku tentang fikih Hambali, ya. Ya, beliau menulis buku tentang fikih Hambali, ya. Tetapi beliau memerangi taklid secara total. Jadi jangan semuanya harus taklid, enggak.
Kalau ada pendapat yang lebih kuat maka diikuti, ya. Pendapat yang lebih kuat harus diikuti. Contoh dulu di Arab Saudi. Di Arab Saudi ada 4 kubah, ya. Ada kubahnya mazhab Syafi'i atau tempat salat, mihrabnya mazhab Syafi'i, mihrabnya mazhab Hambali, mihrabnya mazhab Hanafi, mihrabnya mazhab Maliki. Kita bayangkan kalau sampai sekarang masih ada orang mau salat kemudian masing-masing ke mihrabnya, gimana kalau sampai sekarang seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya kerajaan Arab Saudi semua itu dihilangkan, kemudian mihrab cuma satu, lebih mempersatukan kaum muslimin. Tetapi bukan berarti Arab Saudi anti mazhab, mereka bermazhab Hambali. Fikih mereka mazhab Hambali, ya. Kemudian juga bukankah kita ketika belajar di Madinah kita belajar tentang perbandingan mazhab dari buku Bidayatul Mujtahid tentang 4 mazhab, ya. Jadi yang diperangi adalah taklid, bukan mazhab. Mazhab itu ulama-ulama yang berjasa, ya, tetapi bukan berarti kalau saya sudah mazhab ini saya tidak boleh keluar dari mazhab ini sama sekali. Itu yang diperangi oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab, akhirnya menimbulkan fitnah-fitnah yang besar kepada beliau, ya. Oleh karena dikisahkan dari Mansur Al-Buhuti yang seorang ulama Hambali yang memiliki kitab Raudhul Murbi', kemudian Syarah Zadul Mustaqni, kemudian juga buku Syarah Muntahal Iradat, ya. Kasyaful Qina' juga beliau punya buku tersebut. Pernah beliau ditanya tentang suatu masalah fikih, kemudian beliau jawab. Seorang ulama Hambali. Maka yang bertanya berkata, "Ya Syekh, tapi di buku yang Anda tulis, Anda jawabannya beda." Kata dia, "Lain. Buku saya tulis untuk belajar mazhab Hambali, adapun fatwa sesuai dengan saya yakini." Ya. Oleh karena fatwa yang diucapkan seorang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dia fatwakan. Ya. Apa yang dia fatwakan, ya. Jadi bisa jadi dia menulis buku tentang mazhab Hambali tapi fatwanya bisa jadi berbeda dengan apa yang dia tulis, ya. Ini di antara dakwah, ciri-ciri dakwah beliau, ya. Dan ini prioritas, fokus kepada tauhid adalah prioritas utama, ya. Prioritas utama. Kemudian juga dalam dakwah beliau yang perlu kita perhatikan, beliau juga memperhatikan skala prioritas, ya. Ya, atau tahapan dalam dakwah. Ya. Contoh yang disebutkan oleh para ulama tentang yang beliau dakwahin, contohnya misalnya tadi kisah, ya, beliau berbulan-bulan menasihati orang-orang yang beribadah di kuburan, dan minta-minta di kuburan. Beliau hanya berkata, Allahu khairun min Zaid. Yang artinya Allah lebih baik daripada Zaid. Contoh lagi yang disebut oleh para ulama, kisah ketika beliau mendamaikan 2 kabilah yang berseteru. Ketika itu sudah ada hukum, peraturan, barang siapa yang merokok, ketika itu mereka merokok dengan menggunakan pipa yang panjang, siapa yang ketahuan merokok, maka akan dihukum, ada hukumannya, entah dera, entah apa. Suatu saat ada 2 kabilah yang berseteru dan berbahaya, akhirnya dipanggil oleh Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, menasihati syekh kabilahnya itu, ketua-ketua kabilahnya nasihati, akhirnya mereka damai. Akhirnya tiba waktu sholat. Ketika tiba waktu sholat, salah satunya sholat dekat pimpinan kabilah tersebut, sholat di samping atau dekat dengan Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ketika dia sholat, mungkin dia ruku atau sujud, tiba-tiba rokoknya jatuh. Kleng, rokoknya, pipa tersebut jatuh. Dan kemudian dia segera ambil. Padahal hukumnya kalau ketahuan merokok akan didera atau diberi hukuman lah. Ada hukumannya yang telah disepakati oleh pemerintah tatkala itu. Akhirnya, orang-orang datang kepada Syekh. Syekh, tadi orang itu gini. Kata Syekh, saya tidak lihat sekarang. Ya, adanya sudah disembunyikan, saya tidak lihat sekarang. Syekh, tadi dia begini. Saya bilang, enggak, saya enggak lihat dia sekarang lagi ngerokok. Akhirnya setelah itu baru Syekh jelaskan. Ya, sudahlah, kalau kita ini mereka baru damai, kemudian kita tangkap pimpinannya, kemudian kita hukum karena merokok, buyar lagi perdamaian tersebut. Artinya Syekh juga melihat skala prioritas. Dalam bernahi mungkar, beliau juga punya ilmu dalam skala prioritas dalam bernahi mungkar, tidak asal-asalan, melihat maslahat dan mudarat. Ini menunjukkan bahwasanya Syekh dalam berdakwah, ya,
mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Tapi ingat, masalah tauhid tetap nomor satu. Tetap nomor satu. Tidak seperti sebagian orang, sudahlah kita enggak usah bahas tentang tauhid demi kemaslahatan. Ya terus kapan? Ini tujuan utama. Sekarang apapun dakwah yang kita sampaikan tujuannya kepada tauhid. Mau dakwah fikih, mau dakwah adab, mau dakwah tentang sejarah, sirah, semuanya kita berusaha agar manusia kembali kepada peribadatan kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini di antara ciri-ciri dakwah Syekh Abdul Wahab. Dan sekarang yang terakhir kita bahas tentang tuduhan-tuduhan yang dusta kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala. Tolong dihapus ya. Poin ini sangat penting, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwasanya apa yang muncul sekarang ini bukan perkara yang baru. Tuduhan-tuduhan dusta kepada dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah salafiyah bukanlah perkara yang baru. Mereka hanyalah menukil dari pendusta-pendusta sebelumnya ya. Oleh karenanya para penuduh dakwah dengan tuduhan tidak ini cuma dua model. Yang pertama mungkin jahil, tidak ngerti. Yang kedua sudah tahu tapi tetap ngeyel, maksakan kedustaan kepada dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala. Taib, di antara tuduhan-tuduhan tersebut banyak tentunya, sampai ada buku Risalah Magister, saya sarankan untuk membeli buku tersebut. Judulnya Da'awal Munawi'in di dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab ya. Karya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Abdul Latif ya. Ini Da'awal Munawi'in ya. Saya nukil dari buku ini ya, dan banyak buku-buku membela Syekh Abdul Wahab, tapi ini buku yang cukup lumayan ya, menyebutkan tentang tuduhan-tuduhan garis besar ya yang dituduhkan kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala. Saya akan tuliskan dulu tuduhan-tuduhan tersebut dan kemudian saya akan bacakan pernyataan-pernyataan mereka bagaimana teganya mereka menuduh dakwah dengan tuduhan yang tidak-tidak ya. Di antara tuduhan-tuduhan kepada dakwah Syekh Abdul Wahab, Syekh Muhammad ya bin Abdul Wahab di antaranya ya dituduh mengaku sebagai nabi. Di antaranya dituduh ya benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau merendahkannya. Jadi mereka mengatakan Muhammad itu kata Muhammad Abdul Wahab, Muhammad itu yang penting datang nyampaikan sudah selesai tugasnya, sudah kita enggak usah hormati dia lagi, sudah selesai. Katanya itu dan gitu. Atau ngaku sebagai Muhammad Abdul Wahab ngaku sebagai nabi ya. Sebagaimana di Najd dulu ada, kata mereka di Najd dulu ada nabi palsu yaitu Musailimah Al-Kadzdzab. Maka Muhammad bin Abdul Wahab hanya melanjutkan ini kedustaan yang luar biasa, tapi tertulis dalam buku-buku mereka. Kemudian di antaranya tuduhan bahwasanya anti mazhab ya, bikin ya pendapat baru atau mazhab baru. Di antara tuduhannya adalah takfiri, suka mengkafirkan, takfiri atau khawarij. Ya. Di antara tuduhannya adalah ya memberontak kepada Daulah Utsmaniyah, memberontak kepada Daulah Utsmaniyah. Di antara tuduhannya adalah mengingkari karamah para wali. Karamah para wali. Kemudian di antara tuduhan juga
adalah menerapkan ayat-ayat ayat-ayat tentang orang kafir kepada kaum muslimin. Kemudian di antara adalah tuduhan mereka ya adalah mujassim ya. Yaitu mentajsim Allah. Mentajsim Allah. Baik, ini masih banyak tapi saya ingin sebutkan ini saja di antara tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala ya. Saya akan bantah tapi saya ingin baca biar antum tahu ya. Nanti kita akan bantah juga tapi saya ingin sebutkan bagaimana kejamnya sebagian orang tatkala mereka menuduh Syekh Abdul Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak ya. Ini ada berapa poin? 1 ya, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7, 8 ya. Tapi yang pertama di antaranya mereka menuduh Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala mengaku sebagai nabi. Tentunya ini adalah kedosaan yang sangat parah ya. Yang sangat aneh ya. Padahal Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam tulisannya beliau berkata, "Wa uminu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin." Aku beriman bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Wala yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati wa yashhada bi nubuwwatihi. Dan tidak sah iman seseorang hamba sampai dia beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempersaksikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau jelas mengatakan Rasulullah adalah nabi terakhir. Ya akhi, kalau ini orang tolol nekat mengatakan Syekh Abdul Wahab mengaku sebagai nabi ya. Ya akhi, ini terlalu parah ya. Tapi mereka katakan ya. Bahkan dalam buku Syekh Abdul Wahab, dalam buku Tauhid, beliau menyebutkan tatkala menjelaskan tentang hadis sayakunanna min ummati salasuna kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Syekh Abdul Wahab menyebutkan hadis tersebut. Nabi berkata akan ada dari umatku 30 orang aku sebagai nabi dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Ini dalam buku Syekh Abdul Wahab. Ya, kemudian dituduh dia mengatakan dia mengaku sebagai nabi. Bahkan di antara sebab-sebab seorang keluar dari Islam menganggap dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian dia mengaku sebagai nabi. Namun ini terjadi, orang-orang tersebut berdosa ya. Saya bacakan pada pendosa tersebut ya. Di antaranya yang pertama-tama di antaranya yang ma'ruf mengatakan namanya Muhammad bin Abdurrahman bin Afaliq ya. Dia berkata dalam bukunya tentang Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, kama da'a naziluhu Musailimah ay nubuwah bilisani maqalihi wa Ibnul Wahab haluhu. Kata dia, sebagaimana yang tinggal di Najd Musailimah pernah mengaku sebagai nabi dengan lisannya saya nabi, maka Muhammad bin Abdul Wahab juga ngaku dengan kondisinya bahwasanya dia seorang nabi. Dia seorang nabi. Kemudian dia berkata dalam tempat yang lain, wallahi laqad da'an nubuwah bilisani halihi. Sungguh Muhammad bin Wahab ini telah mengaku sebagai nabi dengan kondisinya. Perbuatan-perbuatan dia menunjukkan dia itu sebenarnya mengaku sebagai nabi. Bukan dengan omongannya, tapi sikap-sikapnya menunjukkan dia mengaku sebagai nabi. Kemudian juga dia berkata, hal akhadtahu min baqaya suhufi Musailimah al-Kadzdzab. Wahai Muhammad bin Wahab, apakah kau mengambil dari Qur'annya atau tulisannya Musailimah al-Kadzdzab ya. Ya dia nuduh Syekh Abdul Wahab itu ngaku sebagai nabi sebagaimana Musailimah al-Kadzdzab ngaku sebagai nabi ya. Kemudian di antara ya yang nuduh juga Syekh Abdul Wahab sebagai nabi adalah Ahmad bin Zaini Dahlan. Ahmad bin Dahlan ini seorang ulama Syafi'iyah di kota Mekah yang termasuk dengan sebab dia
tuduhan-tuduhan dusta kepada Syekh Abdul Wahab tersebar banyak. Karena orang datang ke Mekah haji ketemu dengan dia kemudian baca-baca bukunya, dia termasuk menyebarkan tuduhan-tuduhan yang dusta. Ahmad bin Zaini Dahlan, ya. Bahkan sebagian mereka menuliskan syair-syair, ya. Bahkan di antara mereka ada yang berkata, ya, Syekh Muhammad bin Wahab ini, ya, kana mula'an bi mutala'ati akhbari aslafihi. Dia dulu sangat semangat membaca kabar-kabar pendahulunya. Alladzina da'un nubuwah, bayangkan. Dia ini sekarang ngaku sebagai nabi dan dia dahulu awalnya suka baca kisah-kisah tentang para pendahulunya yang mengaku sebagai nabi seperti Musailimah al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Anasi, Sijah, Tulaih al-Asadi, ya. Qama binashri da'watil islahiyah litawassul da'wan nubuwah iftira'an, ya. Jadi dia mengatakan sedang berdakwah dengan dakwah perbaikan, ternyata untuk bisa menyatakan kenabian, ya. Jadi mereka benar-benar mengaku menuduh bahwasanya Abdul Wahab adalah seorang mengaku sebagai nabi. Ini tentunya adalah kedustaan yang sangat besar, ya. Seperti perkataan juga namanya Alawi Al-Haddad. Alawi Al-Haddad. Beliau berkata atau orang ini berkata, ya, kana yudmiru da'wan nubuwah. Ya, Muhammad bin Wahab ini menyembunyikan, dia sebenarnya ingin aku sebagai nabi tapi dia sembunyikan, tidak berani ngomong, ya. Wa tadhharu alaihi, ya, qarainuha bilisanil hal, tetapi kondisinya menunjukkan dia ngaku sebagai nabi. Mungkin dia tidak pernah menyatakan saya nabi, tapi kondisinya menunjukkan dia ngaku sebagai nabi. Li alla tanfurun nas anhu, agar orang tidak kabur darinya, ya. Dan wa yashhadu bidzalik, dan menunjukkan akan hal ini bahwasanya Muhammad bin Wahab di awal-awal fi awali amrihi mula'an bi mutalati akhbar man da'a nubuwah kadziban. Ya, kadziban. Dia senang membaca berita-berita tentang para nabi-nabi palsu sebelumnya agar dia mengikuti, subhanallah. Ini tuduhan. Jadi sudah nuduh dia sebagai nabi, bikin cerita lagi dulu awalnya masih muda, suka baca-baca buku tentang nabi-nabi palsu sehingga tinggal mengikuti berita tentang mereka, ya. Dan ini adalah kedustaan, ya. Dan saya sangat sedih bahwasanya di antara dusta-dusta yang tersebar ini disebarkan oleh sebagian orang kaum sufiyah yang ekstrim. Ini juga disebar oleh yang Syiah. Jadi orang Syiah dan mereka bersepakat dalam rangka menyerang dakwah Syekh Abdul Wahab. Orang Syiah dan mereka sama-sama sepakat menyerang dakwah Syekh Abdul Wahab karena dakwah Syekh Abdul Wahab ini yang paling tegas dalam tauhid dan sangat bertentangan dengan pemikiran orang Syiah, ya. Sehingga mereka sama-sama Syiah sama-sama mendukung untuk menyebarkan kedustaan tentang Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, ya. Tentu ini semua adalah kedustaan, ya. Taib, di antara tuduhan, ya, bahwasanya Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala mentajsim Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti perkataan sebagian mereka, ya. Mereka berkata, ya, wa dzalika mislu wasfi nafsihi tabaraka wa ta'ala bi annahu fawqa samawat. Muhammad bin Wahab ini menyatakan Allah di atas langit, mustawin ala arsyihi, dan bersiwa di atas arsy. Wa qad fassarta kitab Allah asbatta lillahi sifatan wa hiya al-fawqiyah mustalzimah li tajsim. Wahai Muhammad bin Wahab, sungguhnya engkau telah menafsirkan Al-Qur'an dan engkau telah menetapkan sifat bagi Allah, dan itu Allah Maha Tinggi dan itu melazimkan tajsim. Melazimkan apa? Tajsim, ya. Sama Ahmad Zaini Dahlan, ya, juga mendukung hal ini, ya. Tapi ini semua adalah kedustaan. Kita bisa bantah secara sederhana bahwasanya meyakini Allah di atas tidak melazimkan namanya Allah berarti seperti manusia, ya. Adapun kalau tajsim masuknya zat, ya, Allah berzat. Siapa bilang Allah tidak berzat? Adapun mengatakan Allah di atas berarti Allah tajsim, berarti seperti perkataan sebagian mereka, ya, wa kanu ajdar biluhuq bi ahli al-asnam, mereka lebih pantas untuk dianggap sebagai para penyembah berhala. Seakan-akan Allah adalah berhala yang disembah. Ini adalah kedustaan, ya. Ya, bahwasanya Allah di atas tidak melazimkan bahwasanya Allah kemudian seperti manusia, ya. Ya, ini sudah kita bahas dalam Al-Aqidah Wasithiyah dengan panjang lebar. Sementara Nabi SAW ketika berdoa angkat tangan ke langit, Nabi SAW tunjuk ke langit, ya. Dan banyak sekali dalilnya, ya, dan tidak melazimkan bahwasanya Allah berarti tajsim, ya.
Kemudian di antaranya misalnya merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya dianggap seperti hanya seseorang yang kemudian menyampaikan risalah, setelah itu meninggal sudah selesai urusannya, tidak perlu dihormati, tidak perlu dianggap ya. Seperti perkataan Alawi Al-Haddad. Ya, dia berkata, "Kana yantaqisun Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran bi ibaratin mukhtalifah." Adalah Muhammad bin Wahhab suka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibarat-ibarat yang bermacam-macam, bervariasi. Minha di antaranya Muhammad bin Wahhab berkata, "Innahu tarish." Muhammad itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah tarish. Bimakna anna ghayata amri annahu ka tarish alladhi yursilu ila unasin fi amrin alladhi yursalu ila nasi fi amrin fayuballighuhum thumma yansarif. Ya. Yaitu seperti seorang yang datang diutus untuk menyampaikan kepada manusia kemudian pergi, selesai urusan. Wa kana ba'dhum yaqul, sebagian pengikut Muhammad bin Wahhab berkata, "Asaya khairun min Muhammad." Tongkatku lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li annaha yantafi'u biha biqatil hayyah wa nahwiha. Muhammad qad mat. Kenapa? Tongkatku bermanfaat untuk membunuh ular, Muhammad sudah selesai, sudah mati. Walam yabqa fihi naf'un aslan, dan Muhammad tidak pernah, manfaatnya tidak ada lagi. Subhanallah. Jadi mereka bikin cerita-cerita bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahhab benci kepada Rasulullah SAW, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti tuduhan mereka bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahhab tidak suka mendengar solawat. Kalau mendengar solawat dia terganggu. Dia mengharamkan solawat ya. Setelah kita periksa ini semua dusta ya. Semua dusta. Bagaimana Syekh Abdul Wahhab rahimahullah taala kemudian mengharamkan solawat? Ternyata pernah Syekh Abdul Wahhab bahas atau para pengikutnya membahas tentang bagaimana bersolawat dengan suara yang besar setelah azan diulang-ulang. Itu yang dikatakan bid'ah. Bukan berarti dia benci dengan solawat. Ya sama seperti sekarang kita sering dituduh itu orang-orang salaf itu mengharamkan solawat. Ya kita solawat kalau ngaji Sahih Bukhari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antaranya Syekh Abdul Wahhab rahimahullah taala didapatkan dalam buku-bukunya kalau beliau menulis Muhammad, beliau tulis sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan yang jelas, bukan hanya sekedar kode. Kemudian kita bilang dia tidak pernah bersolawat, benci dengan salawat. Syekh Abdul Wahhab kalau nulis Nabi dia tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan yang jelas. Sebagian ulama nulis cuma kecil, dia tulis dengan tulisan yang tegas dan besar agar bisa dibaca. Bagaimana dituduh dia tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu. Bagaimana dituduh dia benci dengan Ahlul Bait sementara anak-anaknya banyak dengan nama Ahlul Bait. Di antara nama-nama anaknya adalah Abdullah, ada kalau tidak salah Hasan dan Husain, nama-nama anak beliau rahimahullahu taala ya sampai sekarang ya. Tuduhan itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang ya. Dinukil juga oleh Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan, dia mengatakan Muhammad bin Wahhab berkata, "Tongkatku lebih baik daripada Rasul." Ini kedustaan ya. Dibantah oleh para cucu-cucunya, murid-muridnya Syekh Abdul Wahhab bahwasanya dusta yang dilakukan oleh Muhammad atau Ahmad Zaini Dahlan yang mengatakan Syekh Abdul Wahhab pernah berkata, "Tongkatku lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Kenapa mereka demikian? Karena orang-orang ini, orang-orang yang mereka melakukan bid'ah-bid'ah ini, mereka menyangka sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad bin Hajar Al-Butami ya. Dia berkata, "Walakinnal munharifin yarawna hubbar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qiraatil anasyid wal asyar wal istighatsat." Mereka menyangka bahwasanya namanya cinta kepada Nabi yaitu dengan bernasyid-nasyid, baca syair-syair tentang Nabi dan istighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Syekh Abdul Wahhab melarang istighosah kepada mayat, istighosah kepada Rasulullah SAW, melarang nasyid-nasyid yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mengatakan Muhammad bin Wahhab tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Saya akan jelaskan secara singkat saja karena kalau nukil waktunya kepanjangan ya. Saya akan jelaskan. Taib, kita lanjutkan. Jadi beliau dituduh benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya tidak benar ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Wahhab sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau kembali kepada sunnah dengan luar biasa sehingga saking cintanya kepada Nabi beliau tidak suka dengan bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah bukan ajaran Nabi.
Ya, beliau mengatakan cinta kepada Nabi, ikut ajaran Nabi. Tidak seperti sebagian orang sekarang menjadikan barometer cinta kepada Nabi dengan hal yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, harusnya kalau kita cinta kepada Nabi, kita ngikuti apa yang diajarkan, apa yang disabdakan, apa yang dititahkan itu. Berarti kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Ini sebagian orang ngaku cinta kepada Nabi, yang dikerjakan bukan diajarkan oleh Nabi. Joget-joget, ya, musik-musik. Lah ini cinta dari Nabi. Nabi pernah ngajarin seperti itu. Ya. Mengatakan Nabi tahu ilmu gaib, itu Nabi pernah ngajarin seperti itu. Syekh Abdul Wahab cinta kepada Nabi dan benar-benar saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ingin melakukan perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan sederhana. Misalnya kita bilang ada si A cinta kepada si B. Si A itu yang dikerjakan si B dia kerjain semua. Model bajunya, model topinya, ngomongnya, gaya bicaranya, syairnya, itu berarti cinta beneran. Tapi kalau bilang si A cinta kepada si B tapi bikin barang-barang yang tidak dikerjakan si B, ya berarti A tidak cinta sama si B dong. Ya, ini secara logika saja. Maka bagaimana menuduh Syekh Abdul Wahab benci kepada Nabi sementara dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mengerjakan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dikatakan anti mazhab, maka ini sudah kita bantah sebelumnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bermazhab Hambali. Dan sekarang praktek kerajaan Arab Saudi juga bermadzhab Hambali. Banyak ulama madzhab Hambali. Syekh bin Bas bermadzhab Hambali. Syekh Utsaimin bermadzhab Hambali. Ibnu Taimiyah bermadzhab Hambali. Ibnu Al-Qayyim bermadzhab Hambali. Ya. Jadi tidak benar bahwasanya mereka anti madzhab. Yang mereka anti adalah anti taklid. Itu aja. Anti taklid. Adapun menuduh Syekh Abdul Wahab berkata dengan perkataan keluar dari madzhab, ini tidak benar. Ya. Maka apa yang beliau ucapkan semua ada ulama sebelumnya yang dijadikan pegangan oleh beliau. Sampai sekarang demikian juga di Masjid Nabawi ada yang ngajar mazhab Syafi'i, ada yang ngajar mazhab Maliki, ada. Kalau memang Arab Saudi anti mazhab, tentu tidak akan diizinkan semua itu ya. Pakai tidak usah mazhab sama sekali. Wong Arab Saudi aja mazhab Hambali, gimana dikatakan anti mazhab ya. Yang dilarang adalah anti taklid. Makanya apa perkataan siapa namanya? Imam Ahmad rahimahullahu taala, dia berkata la tuqallidni ya. Imam Ahmad saya nukilkan beliau berkata, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Al-Auza'i wa la Tsawri wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah taklid kepada aku, kata Imam Ahmad. Jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Auza'i, jangan taklid kepada Tsawri. Tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Itu dalil dari mana ikuti ya. Jadi tidak boleh kita bertaklid. Tapi kalau bermazhab tidak jadi masalah ya. Para ulama juga bermazhab. Kemudian mengingkari karomah aulia, ini juga tidak benar. Syekh Abdul Wahab juga mengatakan dia mengingkari karomah aulia dalam akidahnya. Yang jadi masalah kenapa mereka nuduh ini? Kenapa mereka menuduh Syekh Abdul Wahab anti karomah para wali? Karena menurut mereka di antara karomah wali, menurut mereka ahlul bid'ah, di antara karomah para wali adalah ya minta tolong kepada mereka, bisa menolong setelah mereka meninggal, bisa diminta tolong, berdoa kepadanya bisa diminta tolong meskipun setelah mati, setelah wafat. Ya, Syekh Muhammad Wahab membantah hal ini. Tidak boleh minta kepada mayat. Kata mereka berarti Anda mengingkari karomah para wali. Itu enggak benar. Ya. Itu tidak benar. Jadi mereka buat seperti tadi, Syekh Muhammad Wahab melarang bid'ah, salawat dengan salawat cara bid'ah yang aneh-aneh syairnya, kemudian aneh-aneh pahalanya. Mereka bilang Muhammad Wahab mengharamkan salawat. Contoh, kita bilang boleh ziarah kubur tapi tidak boleh ziarah kubur kalau minta-minta kepada wali. Tuduhan Salafi, Wahabi melarang ziarah. Begitu mereka bikin. Dusta mereka, itu dusta mereka. Itu ngelarang, mengharamkan ziarah, mengharamkan salawat. Subhanallah. Dusta ya akhi. Taib, takfiri khawarij. Kata mereka, Wahab suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya akhi, ini dusta. Sekarang Arab Saudi apakah mengkafirkan kaum muslimin? Di mana Arab Saudi dahulu ketika masih jaya-jayanya memberikan bantuan kemana-mana. Ke kaum muslimin seluruh di alam semesta. Bikin masjid di mana-mana. Kita dapati orang Saudi banyak bangun masjid. Ya, bukan Saudi saja, Saudi, Kuwait, Qatar yang notabene Wahabi. Mereka beri bantuan di mana, bangun masjid di mana. Sekarang masalah politik berbeda. Tapi dahulu lihat bagaimana mereka bantu kaum muslimin. Ketika mereka bangun masjid, apakah mereka mengkafirkan? Oh ini organisasi ini kafir, tidak usah dikasih. Enggak, mereka kasih di mana-mana. Ya. Tidak ada diajarankan bahwasanya kaum muslimin kafir, itu kedustaan besar mereka. Sementara mereka menuduh Muhammad Wahab mengatakan manusia sejak 600 tahun pada kafir semuanya. Ya, dan ini kedustaan benar-benar, kalau saya mau nukil banyak sekali. Ini tidak benar. Muhammadiyah
yang notabene dikatakan Wahabi, mana mengkafir-kafirkan? Persis yang juga mengikuti dakwah Syekh Abdul Wahab, mana mengkafir-kafirkan? Kita dakwah Salafiyah, mana kita mengkafir-kafirkan? Ini mereka tidak punya malu, kedustaan luar biasa mereka sebarkan kepada masyarakat untuk menuduh bahwasanya kita suka mengkafir-kafirkan. Justru sekarang kita dapati ketika kita berbicara Allah di atas, kita dikafir-kafirkan. Dikatakan mujassim, kafir, kita dikafir-kafirkan. Ya. Jadi aneh ya. Ini adalah kedosaan yang sangat jelas bertentangan dengan kenyataan. Ya. Kemudian menerapkan ayat tentang orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Ya, ini sebenarnya tidak jadi masalah. Jika ada ayat tentang kesyirikan, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, ya kita bilang kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, jangan kau melakukan, karena ini bisa menjerumuskan dalam kesyirikan. Ya. Misalnya ada ayat tentang kepada kaum musyrikin dilarang riba, ya kita boleh terapkan, kalian tidak boleh makan riba, karena ini kebiasaan orang jahiliyah, kan boleh-boleh saja. Orang jahiliyah dulu riba, kamu jangan riba. Ini ada ayat tentang orang riba, bagaimana ayat ini turun kepada orang-orang musyrikin Arab, tetapi kalau ini hukumnya haram, ya maka semuanya juga haram, ya. Li'unzirakum bihi wa man balagh, ya. Aku mengingatkan, menyampaikan kepada kalian dan juga yang sampai kepada orang-orang yang dengar Al-Quran. Semua orang dengar Al-Quran, kalau dia, dan kita tahu al-ibrah bi umumil lafz. Jadi ibrah adalah umumnya lafal ayat, bukan khusus sebab. Meskipun ayat ini berkaitan dengan orang musyrik, tapi kalau ada orang selain mereka yang melakukannya, ya kita bisa terapkan bahwa ini kau tidak boleh melakukan hal tersebut karena ini pernah dilakukan oleh orang musyrikin. Kalau kau lakukan, kau bisa terjerumus dalam kesyirikan seperti mereka. Kemudian ini syubhat yang sering mereka ungkit-ungkit juga, memberontak kepada Daulah Utsmaniyah, ya, dan ini sudah dibantah oleh para ulama. Ini tidak pernah terbetik dalam sama sekali, ya. Tidak ada dalam tulisan Syekh Abdul Wahab. Dalam tulisan beliau. Ya. Dalam surat-surat beliau. Sehingga kata para ulama, tidak terbetik bahkan dalam benak beliau untuk memberontak. Ini benar-benar apa? Benar-benar dusta, ya. Kemudian yang berikutnya, ketika itu di Najd, ya, negeri-negeri kecil, ya, yang masing-masing punya amir, bukan di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Ya, oleh karenanya Saleh Abu dalam risalahnya tentang dakwah Syekh Abdul Wahab, beliau menyebutkan, beliau membuka daftar tentang bagaimana pembagian administrasi kerajaan Turki ketika itu, ya, ternyata tidak sampai kepada wilayah Najd. Tidak sampai kepada wilayah Najd. Membuka kepada sejarah sebelum dakwah Syekh Abdul Wahab. Apakah wilayah Turki kekuasaannya sampai kepada daerah Najd? Apakah Muhammad bin Saud atau Utsman bin Amir-Amir tadi, kota negeri-negeri kecil, apakah mereka mengirim upeti kepada wilayah kepada Khilafah Utsmaniyah? Apakah mereka tunduk kepada? Jawabannya tidak ada. Mereka tidak mengenal ketundukan kepada wilayah Turki. Ya, bagaimana? Ya, oleh karenanya yang terjadi Muhammad bin Saud kemudian, dan sering terjadi negeri-negeri kecil saling perang-perangan, ya. Sama sekali mereka tidak dikuasai oleh Turki. Maka kemudian bagaimana dikatakan Syekh Abdul Wahab bikin negara baru, kemudian keluar dari kerajaan Arab Saudi, itu tidak benar. Karena sudah ada negara-negara kecil ketika itu. Justru Syekh Muhammad Abdul Wahab kemudian menggabungkan negara-negara tersebut menjadi negara yang satu, kerajaan Arab Saudi, ya. Menjadi kerajaan Arab Saudi, dan kemudian membawa keberkahan yang sangat banyak. Hanya saja datang sebagian orang-orang, ya, penjilat yang menyampaikan kepada Sultan kerajaan Turki bahwasanya ini ada orang namanya Muhammad Abdul Wahab ingin menggulingkan kerajaanmu, maka timbullah fitnah-fitnah. Padahal Syekh Abdul Wahab dalam tulisannya sama sekali tidak ada kita akan hancurkan Turki, enggak ada ngomong Turki sama sekali, enggak ada. Ya, dia sekedar punya Muhammad bin Saud kemudian menggabungkan negara-negara yang ada. Adapun berbicara akan menggulingkan Turki, itunya fitnah yang disampaikan kepada kerajaan Turki tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas tentang dakwah Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala. Maka seorang agar memiliki ilmu tentang hal ini dan agar sadar bahwasanya tuduhan-tuduhan tersebut telah berjalan dari dahulu dan sekarang masih berlangsung, dan dia bersabar menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut. Lihat bagaimana sabarnya Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam mendakwahkan tauhid. Dan namanya orang mendakwahkan tauhid pasti ada tantangan.
Ya, pasti ada tangan. Kita mencari ridho Allah atau mencari ridho manusia. Ya, kalau ingin mencari ridho manusia, ya sudah, sampaikan apa yang disenangi oleh mereka, maka kita akan disenangi oleh banyak orang. Tapi kalau kita mencari keridhaan Allah, menyampaikan tauhid dan kesyirikan ini haram, ya siap-siap untuk dihina dan dituduh yang tidak-tidak oleh masyarakat, dan tuduhan-tuduhan tersebut masih berjalan hingga saat ini. Wallahu musta'an. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama Ustaz terlebih dahulu dari pesan atau ketikan yang dikirimkan. Bismillah Ustaz, apakah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merupakan dakwah Islamiyah yang bersifat partai atau kelompok-kelompok yang kita lihat saat ini? Apa nasihat Ustadz kepada yang mengatakan hal demikian menyebarkan dalam kitab-kitab mereka? Apakah yang dilakukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap Daulah Utsmaniyah adalah bentuk pemberontakan kepada khalifah? Tadi sudah kita jawab, baru saja kita jawab ya. Baru saja kita jawab. Mungkin pertanyaan tadi di awal sudah kita jawab tadi ya. Ya. Kalau kita melihat dakwah Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, beliau tidak berbicara tentang politik sama sekali. Yang beliau berbicara adalah tentang tauhid. Ini kita bicara beliau. Hanya saja beliau tahu bahwasanya dakwah tidak akan bisa berkembang dengan baik kecuali dibantu oleh penguasa. Ini yang dipikir oleh Syekh Abdul Wahab. Makanya beliau mendekati Amir Utsman bin Ma'mar, kemudian kepada Muhammad bin Saud ya. Karena memang kenyataannya kalau dakwah tidak didukung oleh kekuatan ya, maka sulit untuk berkembang. Kita dapati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan ilmunya yang luar biasa, dengan kekuatan hujahnya yang kuat, tetapi di masa beliau ya tidak bisa dakwah berkembang dengan hebat ya. Ketika di masa Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, ketika dibantu oleh Amir Muhammad bin Saud, maka kemudian rahimahullah, maka dakwah bisa berkembang dengan cepat. Adapun beliau berbicara tentang politik sama sekali enggak ada, apalagi bicara tentang menggulingkan kekuasaan sama sekali tidak ada. Kekuasaan Daulah Utsmaniyah sama sekali tidak ada dalam buku-buku beliau, sama sekali tidak ada, karena tidak terbetik dalam benak beliau untuk melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita coba angkat pertanyaan yang telah mencoba bergabung. Dari Sinatria Kris Dayanto, silakan untuk bertanya langsung. Nah, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, jazakallahu khair atas ilmu yang diberikan. Di sini saya ingin menanyakan ada pertanyaan Ustaz. Mohon maaf di luar tema mengenai misal kita sudah meninggal dunia kelak di hari kiamat. Apakah seperti hafalan Quran kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat gitu Ustaz? Misal yang sudah memiliki hafalan Al-Quran begitu Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Allah alam bisawab ya. Intinya apa yang sudah kita lakukan di dunia semuanya telah tercatat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebajikan sedikit pun sebesar zarah, dia akan melihat hasilnya. Kalau Anda di dunia pernah hafal Quran, berusaha menghafal Quran meskipun tidak hafal-hafal, semuanya tidak ada yang sia-sia. Yang dilarang adalah seorang melalaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran ya. Itu yang dilarang. Tapi kalau seorang sudah berusaha menghafal, sudah berusaha murojaah, terus ada kewajiban yang harus dia lakukan, harus mencari nafkah, harus yang lainnya ya, makanya tidak jadi masalah ya. Adapun di akhirat kemudian dites kembali hafalan Quran, saya tidak tahu dalilnya ya. Saya tidak tahu dalilnya. Tapi secara kaidah semua yang pernah kebaikan yang kita lakukan, kita akan lihat hasilnya pada hari kiamat kala. Tapi mungkin ada yang bertanya lagi berkaitan dengan materi, saya persilahkan. Baik. Kita utamakan pertanyaannya berkaitan tentang pembahasan dan pertanyaan selanjutnya kita coba angkat dari pesan yang dikirimkan dari Denny di Surabaya. Ustadz, tentang pembahasan kita atau rujukan kitab yang dibahas Ustadz itu apa namanya Ustadz? Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ustadz juga, mungkin bisa diperjelas kembali Ustadz. Da'awal Munawi'in ya, Da'awal Munawi'in li da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ardun wa Naqdun, karya Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Abdul Latif ya. Beliau adalah dosen di Qismil Aqidah Jamiatul Imam Muhammad bin Saud ya.
Jamiatul Imam Muhammad bin Saud di Riyadh ya. Itu buku yang berkaitan dengan syubhat-syubhat yang dituduhkan atau tuduhan dosa kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala. Adapun tentang sirah beliau ada tulisan di internet juga ada ya. Karya banyak ya, tapi di antaranya Syekh Abdul Wahab Aqidatuhu As-Salafiyah wa Da'watul Islahiyah wa Sana'ul Ulama alaih. Yang artinya Syekh Abdul Wahab tentang dakwah salafiyahnya dan dakwahnya perbaikan dan pujian-pujian ulama kepadanya ya, seperti pujian Al-Imam Syaukani, kemudian pujian Al-Imam Sun'ani seperti beliau berkata salami ala Najdin wa man halla bin Najdin wa in kana taslimi an bu'din la yujdi. Imam Sun'ani penulis Subul Salam beliau berkata salamku kepada Najd dan orang yang tinggal di Najd, maksudnya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, meskipun salamku dari jauh tidak begitu bermanfaat ya, tetapi beliau memuji Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Buku ini karangan Syekh Ahmad bin Hajar Ali Butami ya, yaitu Qadhi Mahkamah Syariah di Qatar ya, Qadhi Mahkamah Syariah di Qatar, dan ditakdim oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ini ada di PDF, ada di internet. Taib, ada lagi yang bertanya? Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita coba angkat pertanyaan dari Lifardi, silakan, sudah terhubung. Dari Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana mau tanya, bagaimana cara membantah yang baik kepada keluarga besar yang mereka ini masih taklid dengan ahlul bid'ah, kemudian ketika kita sudah menasihati dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan senyuman dan semisalnya, terus juga tidak ikut dengan praktik kebid'ahan yang terjadi di keluarga, tapi malah memunculkan mafsadah yang lebih besar seperti dimusuhi dan semisal itu, harus bagaimana Ustaz? Tugas kita hanya menyampaikan dengan dalil, dengan senyum, dengan kelembutan, sisanya tinggal berdoa ya. Tinggal berdoa ya, berdoa kepada Allah dan berhidayah kepada mereka ya. Itu saja saya rasa. Ya, namanya kita menasihati pasti ada efek yang mungkin tidak kita sukai, namanya berdakwah pasti demikian. Makanya kata Luqman kepada anaknya wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Yaitu beramar ma'ruflah, bernahi mungkarlah, dan sabarlah dengan apa yang akan menimpamu, karena seorang bernahi mungkar pasti akan merasakan efek yang dia tidak sukai, yaitu dibalas dengan keburukan, maka bersabarlah ya. Ya, kalau kita tidak semuanya kita takut menyampaikan, tidak mau menyampaikan, berarti tidak sayang kepada keluarga. Sampaikan aja, tidak ada masalah. Yang penting tetap kita baik, tetap kita ramah, kita sampaikan. Setelah itu kita tinggal berdoa kepada Allah agar membuka hati mereka. Kalau mereka tidak dapat hidayah, ya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai bentuk cinta kepada keluarga, kita sampaikan pelan-pelan, diskusi. Kalau mereka tidak mau maki-maki, ya sudah, berhenti dulu. Nanti kapan ada waktu kita ulangi lagi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari pesan ketikan dari pemirsa atau peserta. Ustadz, bismillah, poin-poin penting apa saja yang perlu kita sampaikan dan meluruskan tuduhan Wahabi kepada dakwah salafiyah ini? Lalu bagaimana agar kita bisa tegar di atas dakwah salafiyah dan tidak terpengaruh dengan subhat-subhat yang mereka lontarkan? Kalau ingin tegar di atas dakwah, pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan athar yang luar biasa dari Imam Ahmad rahimahullahu taala ya, di mana beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Talha Al-Baghdadi, beliau berkata, "Raqibtu ma'al Imami Ahmad bin Hanbal fi safinah." So, aku pernah naik kapal bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Fakana yutilus sukut, dan Imam Ahmad lama berdiam, suka diam. Fa idza takallama, kalau dia berbicara dia berkata, "Allahumma amitna 'alal Islam wa sunnah." Ya, ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Ini dalam Tabaqatul Hanabilah ya, disebutkan athar ini. Jadi Imam Ahmad yang kita bilang Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau tidak pernah ujub, bahkan beliau berdoa, "Allahumma amitna 'alal Islam wa sunnah." Ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan sunnah. Maka di antara hal yang buat kita bisa tegar, kita berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang bolak-balik manusia, tegakkanlah hatiku di atas agama. Atau seperti dalam salat malam, Allahumma fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wa syahada. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wa syahada. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idnik. Innaka tahdi man tasyaa ila siratal mustaqim. Doa yang sangat untuk menunjukkan siapa yang berselisih agar kita tetap di atas jalan
jalan yang benar. Dan namanya kita ingin tegar harus belajar menjauhi daripada syubhat. Jangan dengar syubhat sama sekali karena al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Bahwasanya hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar, maka seorang jangan sok-sok mendengar apa? Syubhat. Kalau ada dai-dai yang dikenal suka menyampaikan syubhat, jangan didengar, ya. Kalau kita terkena syubhat salah sendiri, ya. Berarti kita mencari masalah, ya. Kita mencari masalah dan bisa jadi syubhat tersebut bercokol tidak keluar-keluar, itu yang jadi masalah. Oleh karena seorang bertakwa kepada Allah, menuntut ilmu, memanfaatkan waktu, berdoa kepada Allah agar tetap ditegarkan di atas sunnah. Saya rasa sampai sini aja kajian kita. Terima kasih kepada jazakumullah khairan kepada panitia di Masjid Abu Darda. Kemudian juga Radio Hidayah Pekanbaru dan juga kepada Radio Roja yang ikut serta menyelenggarakan acara ini. Semoga antum semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar sekalian. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah dan diwafatkan di atas sunnah. Yang dijauhkan daripada kesyirikan dan kebid'ahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.